Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlia Cahyani dengan NPM 24101051020. Saya akan menjelaskan materi tentang uang dan bank. Materi yang pertama yaitu definisi uang dan bank. Apa sih uang dan bank itu? Uang itu adalah sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar. Selanjutnya, bank adalah tempat untuk menyalurkan modal atau investasi dari mereka yang tidak dapat menggunakan modal secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuat modal lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Atau bisa dibilang seperti contoh, misal si Dina itu menabung di bank karena dia tidak bisa mengembangkan modal tersebut. Tapi di sisi lain si Afika itu meminjam uang di bank untuk mengembangkan modal, untuk dijadikan modal usaha. Jadi uang tersebut bisa lebih produktif dan menciptakan keuntungan. Selanjutnya ada kriteria uang. Yang pertama yaitu uang diterima umum atau masyarakat itu menerima uang karena fungsinya sebagai alat tukar barang dan jasa. Yang kedua yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga mudah dibawa kemanapun. Yang keempat mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Terus yang kelima ada jumlahnya tidak berlebihan. Yang keenam ada tahan lama. Dan yang terakhir ada terdiri atas berbagai nominal dari yang besar maupun yang kecil. Materi selanjutnya ada fungsi dan jenis uang. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi uang. Fungsi uang yang pertama sebagai alat tukar, yaitu untuk alat tukar untuk barang dan jasa. Yang kedua yaitu untuk satuan hitung, untuk kesepakatan menyatakan harga barang dan jasa. Yang ketiga ada penyimpan nilai, itu untuk tanda yang dapat disimpan dan ditukar kemudian dengan barang dan jasa. Yang terakhir ada sebagai ukuran pembayaran masa depan. Nah, transaksi barang dan jasa itu biasanya banyak dilakukan itu dengan mengadakan pembayaran tertunda atau cara kredit. Nah, selanjutnya ada jenis uang. Yang pertama yaitu uang giral. Nah, uang ini nih biaya penyimpanannya tuh murah dan mudah mengurusnya. Menyimpannya itu dilakukan di bank-bank umum. Yang kedua ada uang kertas. Nah, penyimpanan uang kertas itu tidak memerlukan biaya dan ruangan yang besar. Jadi uang kertas dan uang giral itu uang yang diciptakan oleh bank umum atau bank perdagangan untuk alat tukar menukar yang utama di semua negara. Selanjutnya ada sejarah penggunaan dan permintaan uang. Yang pertama yaitu sejarah penggunaan uang. Yang pertama sistem barter atau tukar-menukar. Yang kedua ada uang barang atau banyak barang yang dipakai sebagai uang barang. Contohnya kerang, terus ternak, terus batu intan, perhiasan, tembakau. Selanjutnya yang ketiga ada emas dan perak. Yang terakhir ada uang kertas dan uang giral. Nah, sekarang semua negara itu uangnya sudah terbuat dari kertas atau berbentuk tabungan di bank yang bisa dikeluarkan dengan cek atau uang giral. Selanjutnya ada permintaan uang. Yang pertama ada teori kuantitas atau teori klasik. Nah, teori ini menyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga itu akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Sedangkan yang kedua ada teori Keynes, itu tuh mempunyai 3 alasan masyarakat megang uang. Yang pertama itu untuk motif transaksi atau untuk transaksi itu uang sangat diperlukan. Yang kedua itu untuk motif berjaga-jaga atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan masa depan yang tidak terduga. Terus yang ketiga ada motif spekulasi, berarti membuat pilihan
untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Selanjutnya ada peranan uang. Nah, uang itu berperan sangat penting. Yang pertama yaitu memungkinkan terlaksananya pembagian kerja yang sempurna. Yang kedua, berfungsi sebagai alat perantara untuk tukar-menukar dan mempermudah terselenggaranya pembagian kerja. Yang ketiga yaitu untuk menentukan arah produksi, konsumsi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Materi selanjutnya masuki materi bank. Nah, yang pertama yaitu fungsi utama bank. Fungsi utama bank yaitu sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Terus sebagai mobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara. Lalu yang ketiga ada sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa jasa pelayanan perbankan agar masyarakat itu merasa aman dan nyaman dalam menyimpan dananya di bank. Selanjutnya ada tujuan bank. Nah, ada dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan jangka panjangnya yaitu untuk mencari laba. Yang kedua ada tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendeknya yang pertama yaitu untuk memenuhi cadangan minimum, yang kedua untuk pelayanan yang baik kepada pelanggan, dan yang ketiga strategi dalam melakukan investasi. Selanjutnya ada jenis bank. Nah, yang pertama itu ada bank umum. Bank umum ini bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua itu ada bank pengkreditan rakyat atau BPR. Nah, bank ini tuh melakukan kegiatan secara konvensional juga, tapi kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga ada bank sentral. Nah, bank sentral ini instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas aktivitas ekonomi yang stabil. Yang keempat ada bank syariah. Nah, jadi bank syariah itu bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan jasa perbankan, tapi cara perbankannya itu dilakukan terjauh dari yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya ada fungsi dan peran bank umum. Fungsi bank umum itu yang pertama untuk menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, lalu dananya disalurkan kepada masyarakat lagi. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa keuangan. Yang keempat, melancarkan transaksi internasional. Dan yang terakhir, sebagai sarana investasi. Selanjutnya ada peran bank umum yaitu sebagai alat transaksi, terus likuiditas, pengalihan dana, dan efisiensi. Nah, bentuk hukum bank umum ini yaitu yang pertama perusahaan perseroan, perusahaan daerah, koperasi, ataupun perseroan terbatas atau PT. Materi selanjutnya yaitu fungsi bank sentral. Yang pertama yaitu sebagai bank kepada pemerintah, yang kedua sebagai bank kepada bank umum, yang ketiga mengawasi bank umum dan institusi keuangan lain. Yang keempat, mengawasi kestabilan valuta asing. Dan yang terakhir, mencetak uang logam dan uang kertas. Nah, yang terakhir yaitu produk bank. Produk dari bank sentral yaitu uang kartal, uang giral, dan jasa. Produk dari bank umum yaitu uang giral, jasa simpanan, dan transfer uang. Sedangkan produk dari bank BPR atau bank pengkreditan rakyat yaitu jasa kredit dan jasa penyimpanan uang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.